Apa jenis makanan dan pola makan sesuai anjuran Islam? Jenis makanan dan pola makan sesuai kebiasaan kaumnya. Cukup banyak kaum muslimin yang bertanya-tanya, apakah jenis makanan dan pola makan yang menjadi anjuran agama Islam? Apakah harus makan jenis makan tertentu? Ataukah harus makan beberapa kali sehari? Ataukah ada waktu dan jam-jam khusus untuk makan tertentu? Jawabannya, secara umum, jenis makanan dan pola makan adalah sesuai dengan kebiasaan kaumnya selama tidak menimbulkan bahaya dan melanggar syariat. Bahkan, ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa disunahkan memakan jenis makanan apa yang ada dan mudah didapatkan di negerinya atau kaumnya. Inilah secara umumnya. Memang ada anjuran secara khusus, misalnya sunnah makan kurma ajwa 7 buah di pagi hari agar terhindar dari sihir. Akan tetapi, bukan berarti kita mengganti jenis makan dan pola makan dari kebiasaan kaum kita. Secara kesehatan, ada juga jenis makanan khusus untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk diet khusus, untuk menurunkan berat badan, diet khusus untuk penyakit ini. Akan tetapi, untuk menjadi pola hidup, maka makanan itu disesuaikan dengan kebiasaan setempat sesuai dengan bimbingan para ahli kesehatan, terutama ahli gizi. Kami buat contoh, apabila masyarakat Indonesia biasa makan nasi sejak kecil dan terpapar nasi dari kecil, maka itulah makanan kebiasaan kaumnya. Hendaknya tidak diganti makan nasi dengan makan kurma, apalagi berkeyakinan kurma itu sunnah. Ini tidaklah tepat. Apabila kita berbicara hukumnya, makan kurma itu hukumnya mubah. Yang sunnah adalah apabila makan kurma sesuai dengan anjuran hadis, semisal makan kurma ketika berbuka puasa atau ketika makan sahur. Secara kesehatan, Kementerian Kesehatan Indonesia juga telah mengeluarkan saran makan dengan program Piring Makanku, yaitu satu piring makan dibagi menjadi porsi karbohidrat, protein, dan sayur sesuai aturan. Jadi, jenis dan pola makan kita tetap sesuai dengan kebiasaan kaum kita selama ini dan hal ini tidak bertentangan melaksanakan sunnah-sunnah terkait makanan. Misalnya, makan sahur dan berbuka pakai nasi, kemudian kita juga makan kurma untuk menerapkan sunnah makan sahur dengan kurma. Demikian juga berbuka dengan kurma, setelah itu makan nasi. Dalil yang menunjukkan bahwa jenis dan pola makan kita sesuai dengan kebiasaan kaumnya adalah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan makanan dab, yaitu sejenis kadal gurun yang halal, tetapi beliau menolak memakannya karena itu bukanlah makanan kaumnya. Beliau menolak bukan karena haramnya, tetapi bukan makanan kebiasaan kaumnya. Perhatikan hadis berikut dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Khalid bin Al-Walid mengabarkan kepada beliau bahwasanya beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Maimunah istri Nabi, dan Maimunah adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Maka Khalid mendapati ada dab, semacam hewan berbentuk iguana yang dipanggang di atas batu panas. Lalu dab tersebut pun dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengangkat tangannya, tidak menyentuh dab. Maka Khalid bertanya, apakah dab itu haram, wahai Rasulullah? Nabi berkata, tidak, akan tetapi dab tidak ada di kampung kaumku, maka aku mendapati diriku tidak menyukainya. Khalid berkata, aku pun mengambilnya lalu menyantapnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memandang kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu bukanlah jenis makanan beliau. Makanlah oleh kalian, karena sesungguhnya daging ini halal, akan tetapi bukan dari makananku. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan makan dab karena tidak terbiasa makan dab dan bukan termasuk makanan kaumnya. Beliau berkata, dalam hadis ini semuanya terdapat penjelasan sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan makan dab karena beliau tidak terbiasa memakan dab. Ibnu Taimiyah menjelaskan dari hadis ini bahwa disunahkan makan dan berpakaian sesuai dengan kebiasaan kaumnya dan negerinya. Beliau berkata, sunnah dalam hal ini adalah hendaknya seseorang memakai pakaian dan memakan apa yang telah Allah mudahkan di negerinya. Kaumnya berupa makanan dan pakaian. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan negerinya. Ibnu Atin menjelaskan bahwa karena Rasulullah SAW merasa tidak berselera dengan dab, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang merasa mual dengan sebagian makanan. Jadi, makanan tersebut adalah sesuai dengan kebiasaan kaumnya
Dan apabila kita tidak suka dan tidak, maka tidak bisa dipaksakan. Tidak harus kita mengganti jenis makanan pokok dengan kurma, mengganti makan nasi dengan nasi mandi, atau nasi biryani. Bisa jadi orang Indonesia mual apabila setiap hari makan nasi ini. Jadi, tidak tepat apabila mengatakan sunnahnya adalah mengganti nasi dengan kurma sebagai makanan pokok, karena makan kurma adalah sunnah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjadi, hukum asal apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka berupa makanan, minuman, dan pakaian adalah sebuah adat atau perangai sebagai seorang manusia yang hukumnya mubah. Beliau berkata, oleh karena itu, jelas bahwa apa yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, maka hukum asalnya adalah perkara adat, perangai sebagai seorang manusia. Bukanlah dimaksudnya untuk menjadi syariat ibadah. Misalnya, beliau suka labu dan tidak suka dab. Misalnya juga memakai imamah, penutup kepala, baju, kain bawahan, gamis, dan lain-lain, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan bahwa terkadang obat-obatan dosisnya berbeda sesuai dengan jenis makanan yang menjadi kebiasaan mereka. Beliau berkata, seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang biasa dikonsumsi, kedisiplinan, dan daya tahan fisik. Karena obat harus sesuai kadar dan jumlahnya dengan penyakit. Jika dosisnya berkurang, maka tidak bisa menyembuhkan dengan total, dan jika dosisnya berlebih, dapat menimbulkan bahaya yang lain. Kami perlu tekankan kembali, dari urusan jenis makanan dan pola makanan adalah sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ajaran Islam mengajarkan, silahkan makan apa saja asalkan halal dan thayyib, dan inti utamanya adalah tidak berlebihan. Allah berfirman, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini. Sebagian salaf berkata bahwa Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat ini. Agar bisa hidup sehat, kita tidak hanya memperhatikan makanan, tetapi perhatikan juga olahraga dan gerak. Sebagian orang hanya fokus ke diet saja, tetapi tidak pernah olahraga dan bergerak. Orang dahulu, mereka makan dengan pola kebiasaan kaumnya, makan nasi dan sarapan pagi, dan banyak bergerak serta berolahraga sehingga mereka tetap sehat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.